Halo guys, balik lagi sama saya Neri. Oke, di video kali ini saya akan membahas lanjutan materi tentang trigonometri, yaitu perbandingan trigonometri sudut berelasi. Sebelum kita membahas contoh soalnya, di sini saya akan menyampaikan basic konsepnya terlebih dahulu ya. Nah, coba kalian perhatikan gambar di sebelah kiri. Ini ada gambar sebelah kiri dan ada gambar sebelah kanan ya. Coba pertama kalian perhatikan gambar sebelah kiri terlebih dahulu. Nah, ini pada dasarnya ini adalah koordinat kartesius, oke? Tapi di sini biasanya di sini adalah sumbu X, tapi di sini saya ganti menjadi 0 derajat atau 360 derajat. Jadi posisinya ada di sini. Di sini 90 derajat, di sini 180 derajat, dan di sini 270 derajat. Kita perhatikan. Salib sumbu ini membagi bidang datar menjadi 4 bagian, guys. Di sini ada kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Masing-masing kuadran memiliki keistimewaan masing-masing, oke? Dari segi perbandingan trigonometrinya. Contoh, di kuadran 1. Di kuadran 1 ini ada tulisan semua. Semua ini maksudnya apa? Jadi di kuadran 1 ini, semua perbandingan trigonometri itu nilainya positif, guys. Oke, jadi nggak ada yang namanya nilai negatif di sini, di kuadran 1. Kalau di kuadran 2, sinnya doang yang positif, guys. Oke, jadi di kuadran 2, sinnya doang yang positif. Kalau di kuadran 3, tannya doang yang positif. Dan kuadran 4 adalah cosnya doang yang positif. Sedangkan sisanya, kalau di kuadran 2 sisanya negatif. Kuadran 3 ya selain tan negatif. Kayak gitulah ya. Ini harus dipegang teguh, guys, karena ini akan kita gunakan untuk memecahkan masalah tentang perbandingan trigonometri sudut berelasi. Oke, jadi diingat-ingat. Kuadran 1 semuanya positif. Kuadran 2 sinnya doang yang positif. Kuadran 3 tannya doang yang positif. Kuadran 4 cosnya doang yang positif, oke? Sekarang kita lihat beberapa contoh. Apa maksudnya ini? Lihat, di sini saya ingin mengetahui sudut 73 derajat. 73 derajat itu ada di kuadran mana kira-kira, guys? Kalau kita gambarkan, oke, di sini. Nah, 73 derajat itu masih kurang dari 90. Berarti nanti ada garis ke sini. Ini garis merah ini. Dan yang besarnya 73 derajat. Ini artinya sudut 73 derajat itu ada di kuadran 1. Seperti itu. Kita lihat contoh yang kedua. Di sini saya akan menggambarkan sudut 252 derajat. 252 derajat kira-kira di mana? Lebih dari 180 tapi kurang dari 270. Betul? Ya. Jadi sudut 252 derajat itu adalah seperti ini, guys. Berarti sudut 252 derajat itu ada di kuadran 3, oke? Pastikan kalian memahami ini. Ini karena ini adalah sangat basicnya. Jadi basic konsepnya harus kalian pahami terlebih dahulu. Setelah kita bisa menentukan letak kuadran suatu sudut, maka selanjutnya kita akan membahas beberapa aturan, oke? Tapi sebelum membahas beberapa aturan, di sini saya akan sedikit mereview materi SMP, yaitu tentang pecahan senilai. Sebelum kita melanjutkan materi, saya akan mereview sedikit materi tentang pecahan senilai. Sebenarnya ini nggak terlalu ada hubungannya dengan materi trigonometri kita, tapi ini merupakan suatu idenya, oke? Nah, jadi gini, kalau dulu waktu kalian SMP, kalian membahas tentang pecahan senilai, ini kayaknya kelas 7, kalian pernah lihat nggak seperti ini? Tentukan pecahan yang senilai dengan 8/16. Seperti itu. Nah, pecahan yang senilai dengan 8/16 ada apa? Pertama, kita bisa punya setengah, ya nggak? Karena 16 kalau dibagi 8, kalau disederhanakan hasilnya itu setengah. Bisa lagi berapa? 3/6. Oke? Bisa lagi berapa? Bisa lagi misalnya 4/8. Dan lain sebagainya, dan masih banyak lagi, guys. Itu yang namanya pecahan senilai. Nah, kalau misalnya kalian diminta untuk menyederhanakan pecahan, oke, sederhanakan pecahan gitu.
contoh misalnya kalian diminta untuk menyederhanakan pecahan 8/16. Nah, jawaban kalian yang mana? Di sini kan yang senilai ada banyak nih, ada 3/6, ada setengah, ada 4/8. Tetapi kalau diminta untuk menyederhanakan pecahan, pasti jawabannya adalah setengah. Oke, jadi cari yang paling kecil. Ya nggak? Nah, begitu juga di trigonometri. Sebetulnya perbandingan trigonometri sudut berelasi itu kalau boleh saya ganti, kalau misalnya nanti saya jadi menteri pendidikan, asik. Kalau saya jadi menteri pendidikan nanti, ini bakal saya ganti guys, biar nggak terlalu banyak istilah gitu ya. Berelasi apaan lagi nih? Berelasi nggak jelas banget. Oke, ini kalau boleh saya ganti, ini bisa saya ganti trigonometri senilai gitu, atau perbandingan trigonometri senilai. Intinya nanti kita akan menyederhanakan perbandingan trigonometri. Kira-kira seperti itu. Jadi idenya kita nanti akan membuat sudutnya itu kecil tapi nilainya tetap sama. Tanpa basa-basi lagi, ayo kita langsung saja lihat apa sih perbandingan trigonometri senilai itu. Untuk menyederhanakan perbandingan trigonometri, ada beberapa aturan yang harus dipegang teguh dalam hati kalian masing-masing ya guys. Jadi aturan yang pertama seperti ini. Jika ada bentuk 180 derajat atau 360 derajat, oke, maka nama perbandingan trigonometrinya sama, tetapi tandanya berubah tergantung letak kuadrannya. Aturan yang kedua, jika ada bentuk 90 derajat atau 270 derajat, maka nama perbandingan trigonometrinya berubah dan tandanya juga berubah tergantung letak kuadrannya. Nah, di sini nama perbandingan trigonometri berubahnya seperti apa? Jadi seperti ini, yang tadinya sin berubah jadi cos. Yang tadinya cos berubah jadi sin. Nah, terus yang tangan berubah jadi apa? Yang tangan berubah jadi kotangan. Nah, apa itu kotangan? Di video saya sebelumnya, saya belum membahas tentang kotangan. Jadi nanti yang merah ini akan saya bahas di video saya yang lain tentang identitas trigonometri. Oke, jadi ingat-ingat. Yang pertama, aturan pertama, jika ada bentuk 180 derajat, maka nama perbandingan trigonometrinya sama, tetapi di sini saya kasih bold, tandanya berubah tergantung letak kuadrannya. Oke. Nah, jika ada bentuk 90 derajat atau 270 derajat, maka nama perbandingan trigonometri dan tandanya itu semuanya berubah. Oke. Jadi camkan itu baik-baik. Camkan. Gitu ya. Silakan kalian pandangi. Saya kasih waktu 3 detik. 1, 2, 3. Oke. Kita langsung saja lihat ke contoh soal. Nah, ini contoh kita yang pertama. Di sini kita diminta untuk menyederhanakan perbandingan trigono berikut. Jadi di sini sin 263 derajat. Ada beberapa cara untuk mengubahnya. Intinya kalau kita mau menyederhanakan, berarti kita mengubahnya menjadi sudut yang paling kecil. Sudut yang paling kecil itu maksudnya jenis sudutnya itu nanti sudut lancip. Oke? Jadi caranya seperti ini. Perhatikan. Sin 263 derajat. Oke? Lihat. 263 derajat itu bisa saya ubah jadi seperti ini, guys. Sin dari 180 derajat ditambah 63 derajat. Seperti itu. Ya kan? 263, oh bukan 63 derajat, tetapi 83 derajat, maaf. Jadi 263 itu kan bisa diubah jadi 180 ditambah 83 derajat. Nah, selanjutnya tinggal kita ubah. Perhatikan di sini. Di sini kan yang muncul adalah 180 derajat ya guys. Berdasarkan aturan tadi, kalau ada bentuk 180 derajat, maka namanya nanti sama. Berarti nanti di sini namanya yang tadinya sin berarti tetap jadi sin. Sin dari apa? Sin dari 83 derajat. Jadi kita tinggal ambil yang belakangnya ini. Oke. Jadi sin 83 derajat. Sekarang selanjutnya belum selesai ini ya. Selanjutnya kita akan menentukan tandanya. Karena di sini ditulis
tandanya berubah tergantung letak kuadrannya. Perhatikan, 263 derajat itu ada di kuadran berapa guys? 263 derajat itu kira-kira di sini ya, ada di kuadran 3 karena dia lebih dari 180 tapi kurang dari 270. Jadi 263 derajat itu ada di kuadran 3. Perhatikan di sini. Kuadran 3 itu yang positif itu cuma tan, guys. Oke? Jadi yang positif cuma tangan. Sedangkan tadi di soal ini kan yang ditanyakan adalah sin. Berarti nanti di sini nilainya pasti ada tanda negatifnya karena kuadran 3 itu yang positif cuma tan, sisanya negatif termasuk sinusnya. Jadi sin 263 derajat itu sama dengan minus sin 83 derajat. Nah, ini sudah sederhana guys karena di sini 83 derajat itu sudah sudut lancip. Oke. Nah, ada satu lagi perubahan yang bisa kita lakukan. Perhatikan ini. Sin 263 derajat. Ini bisa kita tulis menjadi sin dari 270 derajat diapakan guys? Dikurangi berapa? Dikurangi 7 derajat. Nah, seperti ini. Ya enggak? 263 itu sama dengan 270 dikurangi 7. Lalu gimana? Lihat kembali ke aturannya. Jika ada bentuk 90 atau 270, kan tadi bentuknya 270 ya. Berarti nanti nama perbandingannya berubah. Yang tadinya sin jadi cos. Oke, berarti nanti ini sama dengan cos dari berapa? 7 derajat. Sekarang kita tentukan tandanya karena tandanya ikutan berubah. Tandanya seperti tadi. Kan tadi 263 ada di kuadran 3. Dan di kuadran 3 sinnya, jadi untuk menentukan positif atau negatifnya itu melihat dari soal awalnya ya, bukan yang udah berubah ini. Jadi lihat di soal awalnya. Berarti ini nanti sinnya itu tandanya negatif. Seperti itu. Jadi di sini ada dua jenis. Sin 263 itu bisa kita ubah jadi minus sin 83 derajat atau bisa kita ubah jadi menjadi minus cos 7 derajat. Itu contoh yang pertama. Oke, selanjutnya kita lihat contoh yang kedua. Di contoh yang kedua di sini kita diminta untuk membuktikan bahwa cos 134 derajat itu sama dengan negatif sin 44 derajat. Sebenarnya basicnya langkah-langkahnya seperti contoh pertama ini, hanya saja di sini kita sudah ditentukan bahwa tujuan akhirnya itu selalu ini, bukan yang lain gitu ya. Jadi kalau untuk membuktikan kita berangkat dari sebelah kiri. Jadi kita berangkat dari cos 134 derajat. Perhatikan ini, 134 seperti tadi. 134 itu bisa kita ubah menjadi 180 derajat dikurangi 46 derajat. Seperti itu ya. 134 itu 180 kurangi 46 ya, betul. Nah, berarti nanti jadinya apa? Di sini 180 berarti namanya nggak berubah. Berarti nanti pasti jadi cos 46 derajat. Ada cos 46 derajatnya. Sekarang kita tinggal menentukan tandanya. 134 itu ada di kuadran mana guys? 134 itu kira-kira ada di kuadran 2 ya nggak? Karena lebih dari 90 tapi kurang dari 180. Berarti kalau di kuadran 2 kan tadi yang positif hanya sinnya saja ya, hanya sinnya saja. Perhatikan ini, soalnya ini kan kita diminta untuk menentukan cos. Berarti nanti tandanya jadi negatif karena di kuadran 2 tadi cos itu tandanya negatif, nilainya negatif. Oke, yang positif cuma sin doang. Seperti itu. Perhatikan udah sama belum? Beda ya, beda ya. Yang tujuan kita kan minus sin, sedangkan di sini yang kita dapat minus cos. Coba kita ubah ke bentuk yang satunya lagi. Perhatikan seperti ini. Cos dari 134 derajat itu bisa kita ubah menjadi cos dari berapa guys? 90 derajat. Ya enggak, yang paling dekat kan 90 derajat ditambah berapa? 44 derajat. Seperti itu ya. Nah, sekarang
perhatikan ini. 90 derajat. Berdasarkan aturan ini, kalau ada bentuk 90 derajat, sin jadi cos, cos jadi sin. Berarti nanti di sini itu ada berubah ya namanya. Berarti ada sin. Sin berapa? 44 derajat. Oke, jadi namanya berubah karena di sini bentuknya 90 derajat. Namanya berubah. Sekarang tandanya. Tandanya 134 itu ada di kuadran 2 ya kan, tadi ada di kuadran 2, dan di sini kita diminta untuk menentukan cos. Cos di kuadran 2 itu tandanya negatif, seperti itu. Jadi kita dapat cos 134 sama dengan negatif sin 44 derajat. Berarti yang kita pakai yang mana, guys? Ya udah, berarti yang kita pakai itu yang terakhir ini, ya enggak? Karena itu tujuan akhir kita. Di sini saya kasih tanda kotak supaya kelihatan. Nah, seperti itu. Jadi sudah terbukti ya. Jadi terbukti bahwa cos 134 derajat sama dengan negatif sin 44 derajat. Oke, supaya lebih paham, mari kita lihat contoh yang ketiga. Nah, di sini kita diminta untuk menyederhanakan bentuk seperti ini. Idenya sama seperti tadi. Jadi kita mengubah ini sudut-sudut yang bukan sudut lancip, ini kita ubah jadi sudut lancip terlebih dahulu. Dan nanti kita lihat kalau ada yang sama, kita coret seperti itu ya. Perhatikan seperti ini. Pertama saya tuliskan dulu soalnya. Oke. Seperti ini. Lalu kita ubah. Kita pelan-pelan ubahnya. Di sini sin 18 derajat sudah merupakan sudut lancip, tidak kita ubah. 36 juga sudah sudut lancip, tidak kita ubah. Nah, 192 ini bukan sudut lancip, oke? Jadi di sini kita ubah jadi 180 ditambah berapa? Supaya jadi 192 12. Seperti itu ya. Jadi 192 kita ubah jadi 180 ditambah 12. Selanjutnya sin 126. 126 di sini sebetulnya bebas. Kalian boleh mengubah ke 180 atau kalian mengubah ke 90, tapi di sini saya ubah ke 90 derajat. Jadi 126 itu 126 ini saya ubah jadi 90 ditambah 36. Dan 342 di sini ini saya ubah menjadi 360 dikurangi 18 derajat. Nah, seperti itu. Jadi diubah, pengubahannya sebetulnya basically pengubahannya bebas, terserah kalian. Tapi di sini saya mengubah supaya ya cari yang paling cepat gitu ya. Nanti kalian kalau banyak latihan, kalian pasti tahu bagaimana cara mengubahnya supaya penyederhanaan ini dapat dilakukan dengan cepat gitu ya. Nah, selanjutnya di sini saya copy dulu. Oke, di sini. Selanjutnya kita ubah. Di sini kita lihat. Di sini kan ada bentuk 180. Nah, berdasarkan aturan tadi, kalau ada 180 maka namanya tidak berubah. Berarti di sini tetap tangan. Oke, tetap tan. Dan tan berapa? Tan dari 12 derajat. Oke. Nah, jadi tinggal diambil ini aja. Sekarang kita tentukan tandanya. Oke. Kita fokus ke sini dulu. Kita fokus ke yang 180 tambah 12. Sekarang kita tentukan tandanya. 192 itu ada di kuadran berapa, guys? Coba kita lihat. 192 itu lebih dari 180 ya. Berarti ada di sini ya. Ada di kuadran 3. Di kuadran 3 tangan itu nilainya positif. Berarti di sini nanti positif, tidak ada tanda negatif gitu ya. Selanjutnya kita ke ini sin 90 ditambah 36. Nah, 90 ditambah 36. Di sini ada bentuk 90 derajatnya ya. Kalau ada bentuk 90 derajatnya berarti namanya berubah. Yang tadinya di sini sin berubah jadi cos. Seperti itu. Selanjutnya cos berapa? Cos 36 derajat. Sekarang kita tentukan tandanya. 126 itu ada di kuadran berapa? Ada di kuadran 2 ya. 126 itu ada di kuadran 2. Ada di kuadran 2. Sedangkan tadi yang diminta adalah sin ya. Di kuadran 2 nilai sin itu tandanya positif. Berarti di sini nanti tandanya positif, tidak ada tanda negatif. Seperti itu. Selanjutnya
kita beralih ke yang ini, sin 360 dikurangi 18 derajat. Di sini ada bentuk 360 derajat, berarti nanti namanya tidak berubah, tetap sin. Oke. Berarti sin berapa? Sin 18 derajat. Sekarang kita tentukan tandanya. 342 ini, oke, 342 ini ada di kuadran keempat, ya. Karena dia kurang dari 360 tapi sudah lebih dari 270, ada di kuadran 4. Dan di kuadran 4 itu yang positif hanya cos. Sedangkan tadi yang diminta adalah sin. Berarti nanti di sini ada tanda negatif seperti itu. Nah, kalau udah kayak gini, kita coret. Yang bisa dicoret yang mana? Yang bisa dicoret ini ya. Sin 18 derajatnya kita coret, sisa minus 1. Cos 36 derajatnya juga kita coret. Jadi tinggal sisa berapa guys? Tinggal sisa tan dari 12 derajat tapi dibagi minus 1. Seperti itu ya. Atau bisa kita tulis menjadi minus tan 12 derajat. Oke, jadi bentuk sederhananya. Jadi yang panjang ini bisa kita sederhanakan hanya jadi minus tan 12 derajat dan nilainya sama. Kira-kira seperti itu. Nah, contoh ketiga ini contoh yang terakhir dari video tentang perbandingan trigonometri sudut berelasi atau penyederhanaan perbandingan trigonometri. Silakan kalau kalian misalnya belum memahami, silakan kalian tonton lagi, kalian kerjakan latihan soal. Kalau kalian misalnya waktu mengerjakan latihan soal kalian mendapatkan kebingungan, silakan kalian komen di kolom komentar soalnya seperti apa, nanti saya akan bantu menjelaskannya gitu. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi yang menonton. Jangan lupa di like dan subscribe video saya supaya kalian selalu update dengan video saya yang terbaru. Sampai jumpa di video saya yang selanjutnya. Bye bye guys.